Nenek itu yang sedih dengan menangis, nggak berhenti dari doanya kecuali bumi membuka dan semua kerajaan dan isinya ditelan oleh bumi dan rata. 3 perkara penting di dalam hidup manusia. Manusia hidup perlu 3 ini. Tiga perkara penting di dalam hidup manusia. Manusia hidup perlu 3 ini. Apa yang pertama? As-silah. Orang hidup harus punya pedang. Kalimat pedang ini digunakan karena dulu itu kan artinya adalah senjata. Jadi orang itu hidup harus punya senjata. Karena dulu kan senjatanya cuma pedang, nggak ada pistol. Orang hidup harus punya senjata. Kenapa? Untuk menjaga diri. Ada apa-apa dia punya senjata. Kalau hidup nggak punya senjata bahaya. Makanya negara-negara yang ditakuti di dunia ini yang punya senjata. Kalau nggak punya senjata nggak ditakuti. Yang kedua yang dibutuhkan adalah al-matiyah, kendaraan. Orang hidup selain punya senjata harus punya kendaraan. Kenapa? Karena kalau punya kendaraan, kendaraan itu yang akan bisa menyampaikan kita kemana yang kita mau. Jadi hidup perlu kendaraan. Dikatakan wa minas sa'ada markabul hani. Termasuk daripada orang dikatakan hidup itu enak ketika dia punya kendaraan yang nyaman. Yang ketiga, perlu asy-syafi', penolong. Orang hidup perlu senjata, perlu kendaraan, perlu daripada penolong. Lalu apa senjata yang paling baik? Dikatakan nikmas silah ad-du'a. Doa adalah senjata yang paling ampuh. Hati-hati dengan doanya orang yang terzalimi. Doanya orang yang terzalimi itu nggak ada hijab, walaupun yang kita zalimi itu orang kafir. Hati-hati. Doanya orang yang terzalimi langsung dikabulkan oleh Allah, nggak pandang bulu. Sampai diceritakan di zaman dahulu ada seorang nenek punya 2 ekor ayam. Si nenek ini makan enak kalau ayam ini nelor, keluar telur baru makan dengan telur, kalau enggak makan nasi putih juga. Pada satu malam ada perampok mau nyuri di daerah tersebut, nggak taunya yang mau dicuri itu sudah dijual, sapinya sudah dijual, sehingga mau pulang tangan kosong gimana nih, ngelihat kok ada suaranya ayam, sekalian jalan sudah cuman ayam, diambil ayam itu dibawa dicuri. Ketika dicuri si nenek ini mengatakan bahwasanya tawakkaltu Allah, aku pasrahkan dengan Allah. Subhanallah, ini yang makan ayam, kelompok daripada perampok itu yang makan ayam, Allah tumbuhkan bulu di mukanya. Di mukanya ini keluar bulu ayam, penuh dengan bulu ayam. Sampai datang ke tabib ini, tabib itu nggak ada yang bisa menyelesaikan. Datang ke orang soleh mengatakan bahwasannya kamu dapat dari mana ayam? Mencuri ya? Iya. Itu orang yang kamu curi berarti dia tawakal sama Allah. Kenapa? Siapa orang yang didolimi kemudian memasrahkan kepada Allah, maka balasannya apa kata Allah. Terus bagaimana? Ya kamu minta maaf sama dia. Wah, saya takut dibunuh. Kalau kamu nggak minta maaf, caranya satu, kamu buat dia marah dengan kamu. Akhirnya dia datang itu nenek, nggak tahu kan kalau ini yang mencuri. Nek, saya mau nyari ayam, mau beli ayam, saya tukar dengan sapi besar. Ayamnya kayak gini. Sifat seperti ayamnya nenek yang dicuri tadi, sehingga si nenek mengatakan, aduh sayang sekali, itu saya punya seperti itu yang anda sifatkan, mau ditukar sama sapi ya? Iya, besar. Aduh ini yang nyuri ini nggak gena, yang nyuri nggak kasihan sama orang tua. Dicaci itu pencuri, sehingga pencuri yang di rumah yang bulu mukanya bulu semua itu dengan otomatis lepas bulu ayamnya. Kenapa? Karena si nenek ini telah menjanji, ketika dia pasrahkan dengan Allah, terzalimi dia pasrahkan dengan Allah, maka Allah akan membalas dengan cara Allah. Tapi ketika kita didolimi dan kita membalas dengan ucapan jelek kita, maka lunas. Kamu curi, aku caci, cukup, Allah nggak balas. Tapi kalau kita diem, Allah yang akan membalas dengan cara Allah. Dan kalau Allah yang membalas, lebih pedih dan lebih berat siksanya dan adabnya. Yang kedua, kita harus punya kendaraan. Apa kendaraan yang paling baik? Yang paling baik adalah ni'mal matiyah al-wafa,
Sebaik-baik daripada kendaraan adalah menepati janji, jujur. Orang kalau jujur itu adalah sebaik-baik kendaraan. Kendaraan yang baik itu bukan kendaraan yang mahal, dari kelas Alphard atau Alpukat atau apa, bukan. Orang kaya, bos-bos itu nggak perlu orang yang pangkatnya tinggi, S1, S2, S berapa, kuliah di sini, kuliah di sana, keluar negeri, atau keluar dunia. Kuliahnya di planet Pluto, kuliahnya di Pluto. Tapi kalau dia nggak wafa, nggak jujur, nggak dipakai. Kita lihat orang-orang kaya itu, kebanyakan pakai orang yang jujur, walaupun tukang nyari barang bekas, tapi kalau jujur dipilih, karena ini orang amanat, ditaruh, disuruh jaga keluarganya, disuruh jaga anaknya, disuruh jaga keuangannya. Kenapa? Jujur. Tapi kalau orang berkhianat, nggak jujur, nggak mulia hidupnya, hina. Apa keuntungan yang kamu dapatkan ketika kamu berkhianat? Sedikit, akhirnya selama-lamanya kamu hina. Jadi sangu, modal utama kita adalah jujur. Kamu kalau jujur bisa sukses tanpa modal, minjem sana minjem sini akan dikasih. Tapi kalau kamu nggak jujur, minjem sekali nggak dibayar-bayar, sudah nggak dibayar tapi nggak disapa orangnya, akhirnya nggak dipakai, nggak disenangi. Kamu jujur. Ni'mal matiyah al-wafa, kendaraan yang paling baik, yang paling bagus adalah jujur. Kalau kamu jujur, kamu akan jujur itu yang akan membawa kamu kepada derajat yang tinggi dan kesuksesan yang tidak bisa ditempuh dengan pangkat, predikat-predikat dari profesor ataupun nggak bisa ditempuh. Bisa ditempuhnya cuma dengan jujur. Nah, yang ketiga, manusia hidup perlu penolong. Siapa penolong yang paling baik? Bukan manusia, bukan jin. Ni'mas syafi al-buka, sebaik-baik daripada penolong, bodyguard yang paling baik adalah air mata. Hati-hati dengan orang yang menangis karena kejelekan kamu, karena kezaliman kamu. Wadam wajal ajal min jabal, surif sadaqah min dahab au ta'am. Air mata kalau sudah netes, itu orang sodako satu gunung emas kalah dengan tetesan air mata nanti di hari kiamat. Dikatakan ada seorang raja, dia ini punya kerajaan, di sebelahnya ada rumahnya nenek tua. Mengatakan, gal, itu rumah nenek itu gusur. Ketika mau digusur, bilang, gal jangan, gak bisa, ini rumah kenang-kenanganku. Sehingga ketika nenek itu keluar nyari kayu ke hutan, diambilkan bulldozer, dihancurkan rata dengan tanah. Si nenek kembali berseru, kemana rumahku ini? Kalau kamu mau dibeli sama raja nggak mau, jual mahal kamu. Akhirnya sekarang diratakan dengan tanah. Apa kata nenek? Mengangkat kepalanya ke langit, mengatakan, aina kunta ya Allah, di mana engkau ya Allah? Baru ditinggal sebentar, nggak dijaga ya Allah. Ya Allah, rubuhkan kerajaan ini. Nenek itu yang sedih dengan menangis, nggak berhenti dari doanya kecuali bumi membuka dan semua kerajaan dan isinya ditelan oleh bumi dan rata. Hati-hati, karena bodyguard, penolong yang paling tangguh dan ampuh adalah tetesan daripada air mata.